Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang centrifuge. Masih sama, ini merupakan salah satu metode untuk pemisahan. Kalau sebelumnya kita belajar tentang filtrasi, sekarang kita akan belajar tentang centrifuge. Jadi, centrifuge atau sentrifugasi ini adalah salah satu metode pemisahan juga yang menggunakan prinsip sedimentasi, di mana sedimentasinya itu dipengaruhi karena adanya percepatan sentripetal yang digunakan untuk memisahkan berdasarkan berat jenis. Metode sentrifugasi secara umum menggunakan sistem atau prinsip dari endapan, di mana setiap partikel itu membutuhkan waktu untuk dapat mengendap. Dan proses pengendapan ini bisa dipercepat dengan cara diputar atau dengan cara menambahkan gaya sentripetal. Alatnya disebut centrifuge dan ini ada dua model. Yang pertama adalah saat sampelnya itu diletakkan secara diagonal, kemudian ada lagi sampelnya digunakan atau diletakkan secara vertikal. Ini adalah tank atau centrifuge yang biasa digunakan di industri. Bagian bawah ini didesain memang lebih mengkerucut supaya endapannya itu bisa terpisah di sini, tertampung di sini. Dan ini biasanya disebut sebagai mangkuk atau kalau di buku lebih sering disebut sebagai bowl. Kemudian bagian ini adalah larutan bersihnya atau pelarut. Oke. Ini adalah gambaran dari macam-macam sampel yang biasa digunakan menggunakan centrifuge. Yang pertama ini adalah untuk yang slurry feed. Dia biasanya sampelnya dimasukkan ke sini, kemudian ini diputar, maka akan terpisah. Bagian yang B ini adalah untuk memisahkan antara liquid dengan padatan atau solid. Maka dia bagian solid itu akan berada di luar dinding karena dia memiliki partikel yang lebih berat daripada air. Kemudian ini adalah yang liquid-liquid. Nah, kalau liquid-liquid dia sama metodenya dengan cara diputar, hanya saja nanti larutan atau cairan yang memiliki berat jenis lebih berat itu akan berada di paling mendekati dinding daripada centrifuge ini. Alat centrifuge yang model ini biasanya sering kita jumpai di laboratorium karena ukurannya lebih kecil. Ini merupakan bagian-bagian dari alat centrifuge yang ada di lab. Di sini ada chamber, kemudian ada tombol pengontrolnya, kemudian ada motor penggeraknya di bagian sini ya, bagian bawah. Kemudian ini ada rotornya dan ini adalah wadah untuk sampel. Untuk lebih jelas bagaimana mekanisme dari sentrifugasi ini bekerja, mari kita lihat video berikut ini. A handy centrifuge machine, muddy water, mixture of calcium carbonate and water, 4 centrifuge test tubes. Take the sample of muddy water and place the test tubes in the centrifuge machine. Now take the calcium hydroxide mixture in the test tubes and also place them in the centrifuge machine.
Rotate the machines fast for few minutes. Stop rotating. Remove the test tubes and observe. We see mud particles and white precipitate have settled in each of the test tubes. Pada proses pemisahan menggunakan gaya sentrifugasi ini, perlu kita belajar bagaimana cara menghitung gaya sentrifugasi yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kemudian kita juga perlu tahu bagaimana kecepatan putaran dalam satuan waktu. Oke, sekarang kita akan belajar tentang persamaan gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal itu memiliki persamaan A sama dengan RW kuadrat. Atau ini bisa juga kita tulis AE sama dengan RW kuadrat. Di mana nilai AE ini itu adalah percepatan dari gaya putaran. Itu satuannya adalah meter per second kuadrat. Nah, ini untuk satuan SI ya. Kalau untuk Britishnya bisa pakai feet per S kuadrat. Kemudian R. R ini adalah jari-jari karena centrifuge itu kan dia pakai kayak siklon gitu ya. Maka dia memiliki jari-jari. Jadi R ini adalah jari-jari. Satuannya adalah meter biasanya untuk yang SI. Kemudian untuk nilai W ini adalah kecepatan dari sudut putarannya. Kecepatan dari sudut putarannya. Nah, itu satuannya biasanya ditulis radial per second. Kemudian ada gaya sentrifugalnya itu biasanya dilambangkan dengan nilai Fc. F itu force gaya, C-nya adalah centrifuge. Jadi gaya sentrifugal. Oke, ini satuannya biasanya N atau juga pound force. LBF tulisannya, bacanya pound force. Oke, kemudian kita tahu bahwa rumus gaya itu adalah F sama dengan M kali A. Nah, ini kalau kita substitusikan ke persamaan gaya sentrifugal, itu menjadi Fc sama dengan M dikali dengan AE. Nah, nilai AE ini kita substitusikan ya. Nilai AE ini adalah ini, maka persamaannya menjadi Fc sama dengan M dikali R dikali W kuadrat. Nah, kemudian untuk nilai W ini dia punya persamaan juga, yaitu V per R. V per R ini satuannya adalah meter per second. Maka persamaannya berubah lagi menjadi Fc sama dengan M kali R dikali V per R kuadrat. Oke. Maka persamaan ini kalau kita sederhanakan menjadi, ini kita coret ya, dia sisa 1 ya, karena F per R kuadrat ini, kan kalau kita jabarin jadinya V kuadrat per R kuadrat ya. Nah, ini R-nya jadi sisa 1, maka persamaannya menjadi M dikali V kuadrat per R.
kecepatan putaran itu juga sering dinilai dengan N. Ya, N ini dia biasanya satuannya adalah rev per menit. Nah, kalau kita lihat dari persamaan, kita punya persamaan W sama dengan 2 Pn per 60. Maka kita bisa mencari nilai N itu sama dengan 60W dibagi dengan 2 Pi. Dibalik ya. Nah, kita tahu kalau nilai W ini adalah V per R, ini bisa kita substitusikan menjadi N sama dengan 60 V per 2 Pi R. Oke. Kemudian, nilai N ini bisa kita substitusikan ke persamaan gaya sentrifugasi tadi. Fc sama dengan M dikali R W kuadrat, ya kan? Oke, maka nilai W ini bisa kita substitusikan dengan nilai ini. Oke, maka persamaannya bisa kita tulis M dikali R dikali W-nya adalah 2 Pi N per 60. Dan nilai ini dia M kali R ini dia mempunyai nilai 0,01097 M R N kuadrat. Nah, dari mana nilai ini? Ini Pi-nya kan kita tahu ya nilainya bisa pakai 3,14 atau 22 per 7. Dikali 2 kemudian dibagi 60. Maka sisanya adalah hasil pembagiannya M kali R kali N kuadrat. Kemudian kita akan pelajari gaya gravitasi pada partikel. Gaya gravitasi pada partikel. Kita sudah tahu ya bahwa persamaan dari gaya gravitasi itu adalah F sama dengan M dikali G. G itu adalah gravitasi. Sedangkan nilai gravitasi itu biasanya kalau di SMA kita hitungnya 10 ya, tapi sebenarnya dia punya nilai 9,80665 meter per second kuadrat. Oke, maka biasanya langsung digenapin jadi 10. Nah, kemudian kita akan memsubstitusi kedua persamaan ini antara gaya gravitasi dengan gaya sentrifugasi. Maka persamaannya bisa kita tulis gaya sentrifugasi itu berbanding dengan gaya gravitasi. Maka persamaannya menjadi RW kuadrat dikali dengan G. Ini bisa kita jabarkan R, kemudian per G, W-nya kita jabarin lagi menjadi V R kuadrat. Oke. Maka ini bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi V kuadrat per G kali R. Ini bisa dicoret ya, R-nya. Oke. Kemudian selanjutnya, nilai perbandingan gaya sentrifuge dengan gaya gravitasi itu juga bisa kita tulis menjadi R per G, W kuadratnya itu bisa kita menggunakan persamaan 2Pi N kuadrat, N per 60 kuadrat. Oke, dengan nilai 0,0111
R N kuadrat. Nilai ini dapat dari mana? Kita tahu bahwa G ini adalah 9,80665, kemudian nilai ini juga sudah dihitung, jadi tinggal dibagi saja. Kemudian jangan lupa nilai R dan V-nya itu tetap karena ini adalah konstanta. Selanjutnya kita coba untuk mengerjakan latihan soal. Di sini saya punya soal yang saya ambil dari buku Jean Koplis. Sebuah sentrifuge memiliki jari-jari daripada bowl-nya ini, yaitu sebesar 0,1016 meter atau setara dengan 0,33 feet, di mana rotasinya atau putarannya itu sebesar 1000 rev per menit. Yang ditanya adalah yang pertama itu, hitunglah gaya sentrifugasi yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Ini berarti bagian A kita mencari nilai Fc per Fg. Kemudian untuk yang B, compare atau bandingkan nilai gaya tersebut apabila nilai R-nya atau jari-jarinya itu adalah 0,2032 meter dengan kecepatan rotasi yang sama. Pertama, kita akan menghitung nilai gaya sentrifugal yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Ya, bagian A ini kita ketahui itu ada nilai jari-jarinya sebesar 0,1016 meter. Kemudian kita tahu juga nilai N-nya. Nilai N-nya ini adalah 1000 rev per menit. Nah, karena di sini ada nilai N, maka penyelesaiannya bisa kita menggunakan rumus yang Fc atau gaya sentrifugal dibagi dengan gaya gravitasi sama dengan 0,001118 R N kuadrat ya. Oke, tinggal kita masukin aja nilai R dan N-nya. 0,001118, R-nya itu adalah 0,1016 dikali lagi dengan N, itu 1000 kuadrat. Oke, kalau ini dihitung dengan kalkulator, hasilnya adalah 113,59 gravitis. Gravitis bisa ditulis dengan GS. Kemudian untuk bagian B-nya itu masih sama, menghitungnya juga sama, gaya sentrifugal berbanding dengan gaya gravitasi, hanya saja nilai R-nya itu yang berbeda. Nilai R untuk bagian B itu adalah 0,2032 meter. Dengan rumus yang sama bisa kita hitung Fc per Fg sama dengan 0,001118 R kali N kuadrat. Nah, ini tinggal kita masukin aja nilai N-nya karena masih sama, 1000, maka 0,001118, R-nya itu adalah 0,2032 dikali dengan nilai N-nya yaitu 1000 kuadrat. Ini kalau kita hitung pakai kalkulator hasilnya 227,17 gravitas. Sekarang coba kalian latihan dengan menggunakan soal ini, yaitu jika diketahui pengaruh gaya sentrifugasi dengan gaya gravitasi itu sebesar 235,6 graviti, dengan jari-jari bowl itu sebesar 0,103 meter, maka berapa kecepatan putarannya per satuan waktu? Demikianlah video pembahasan tentang sentrifugasi.
Semoga video ini bermanfaat dan tetap semangat untuk terus belajar.